Saya mau curhat sedikit ini ya. Ya tumben sekali nih datang curhat Bu Maya. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Nggak ada jam ngajar sekarang. Tidak ada jam ngajar, sudah selesai. Saya siap mendengarkan ceritanya Bu Maya. Terima kasih atas waktunya. Ini kemarin kan ada pengawas datang. Tahu kan kemarin pas supervisi perangkat, supervisi praktek pembelajaran. Tiba-tiba kan pengawasnya datang tiba-tiba untuk supervisi perangkat dan mengajar. Dan Terus tiba-tibanya juga masuk ke kelas saya. Jadinya saya minta waktunya. Bagaimana caranya masalah saya bisa terselesaikan. Saya merasa malu, rasa kepercayaan diri saya down sama pengawas dan juga pada kepala sekolah. jadi tujuan kita sekarang Bu Maya mau menceritakan keluh kesahnya terkait dengan pengawas yang datang kemari menegur selama proses pembelajaran. Coba ceritakanlah secara detail di bagian mana Bu Maya merasa tingkat kepercayaan dirinya menjadi turun. Kemarin kan saya nggak tahu kalau pengawas datang. Nah, saya lagi di kelas ngajar, tiba-tiba masuk di kelas, berikan salam. Ya, saya kaget kayak gitu. Ternyata pengawas datang. Udah, saya berusaha untuk tegar mengajar. Ternyata pas di akhir pembelajaran, saya ditegur sama pengawas. Kenapa ibu tidak menggunakan buku teksnya? Dia bilang, oh ya mohon maaf pak. Nah, saya jelaskan alasannya karena saya sudah mempersiapkan media pembelajaran berupa PowerPoint, berupa video pembelajaran dan juga LK kerja siswanya juga sudah saya siapkan gitu kan. Tapi saya bilang kayak gini juga, meskipun saya tidak menggunakan buku teks pembelajaran pak, saya sudah mengajar sesuai dengan kurikulum. Mungkin dengan kata-kata itu pengawas menjadi tersinggung mungkin kan, dan mengadukan saya sama Pak Kepala sekolahnya. Pak Kepala ngajar saya lagi, saya bilang, manggil saya ke ruangannya. Ya Pak, saya bilang, kenapa Ibu Maya bisa sampai ditegur sama pengawas? Kepalanya bilang kayak gitu. Saya jelaskan, saya bilang kayak gitu. Tapi Pak Kepala juga merasa kecewa dengan kekurangan saya dalam proses belajar mengajar kayak gitu. Ya, saya juga merasa malu jadinya kayak gitu. Terus bagaimana sekarang saya selanjutnya supaya kepercayaan diri saya kembali meningkat kayak gitu? Dari tadi keinginan Bu Maya sendiri bagaimana menanggapi keinginan dari Bapak pengawas ini? Ya kemarin dia sempat juga jelaskan, kalau bisa saya mengusahakan untuk selengkap mungkin dalam menyediakan media pembelajaran dan juga sumber-sumber belajar yang lainnya, seperti mengadakan buku teks yang terutama yang itu yang menjadi bahan teguran dia karena saya tidak menyediakan buku teks. Mungkin itu yang akan saya lebih perhatikan lagi besok-besoknya dalam mengajar. Berarti kita bisa dari tadi penjelasannya itu, berarti Bu Maya mau menerima masukan dari Pak pengawas. Berarti Bu Maya akan siap untuk menggunakan sumber teks buku belajar untuk sumber belajarnya. Ya siap, kalau emang itu menjadi solusi yang membuat saya tenang dan nyaman untuk kegiatan belajar mengajar, saya siap untuk menerima ajaran dan juga arahan dari pengawas maupun kepala sekolah. Terus untuk kedepannya berarti Bu Maya akan minta maaf ke Bapak pengawas. Ya, saya akan minta maaf. Terus saya itu juga akan menyiapkan dah mulai dari RPP-nya, bahan-bahan pembelajaran yang lainnya saya juga akan siapkan lah terlebih dahulu agar suatu saat bukan hanya karena kebetulan akan masuk pengawas, untuk hari-hari berikutnya terus ke depannya saya akan persiapkan dengan baik. Iya. Kalau perangkat kan sudah disiapkan, hanya di buku teksnya saja, menambah sumber belajar dari buku teks saja kan. Kemudian siapa yang akan membantu Bu Maya nanti? Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Maya untuk menyampaikan keinginan yang akan dilakukan ini tadi, melengkapi perangkat pembelajaran, terus sumber belajar itu ke pengawas, siapa yang akan bantu?
saya rasa yang paling bisa membantu saya adalah kepala sekolahnya. Ya karena beliau kan yang mungkin yang punya konteks pengawas ataupun yang mempunyai hubungan dekat dengan pengawas. Jadi beliau yang akan saya ajak untuk kompromi, bekerja sama agar dapat menghubungkan atau melakukan memediasi ya, memfasilitasi Bu Maya dengan pengawas. Ya. Jadi kepala sekolah. Kapan misalnya ini Bu Maya akan meminta bantuan Pak Kepala Sekolah biar dimediasi dengan pengawas? Keinginan sih saya sesegera mungkin biar saya lebih tenang, tidak memikirkan berlarut-larut. Kalau bisa besok pagi. Besok pagi. Ya, Besok pagi mau menemui kepala sekolah. ya saya akan bertemu. Berani sendiri menemui kepala sekolah? Boleh mungkin ditemanin. sama Saya Dede. temani. Iya, Oh boleh, saya boleh. akan siap menemani. Terima Besok berarti besok ya kita Iya, besok. menghadap kepala sekolah. Iya, besok. Nah setelah dari kepala sekolah, selanjutnya Bu Maya bagaimana mau komunikasikan ke kepala sekolah? Ya, itu sih. Lewat apa misalnya akan Secara langsung udah kita tunggu besok Pak Kepala datang. kepala sekolah ya kan misalnya kita akan bertemu Pak Kepala Sekolah, nah mengajukan sekarang pertemuan dengan pengawas maksudnya bagaimana? Ya tergantung nanti apa solusi yang diberikan sama Pak Kepala Sekolah. Kalau dia bilang kita video call boleh, atau kita mungkin diberikan waktu untuk bertemu secara langsung, mungkin pengawasnya bersedia mungkin untuk datang, itu lebih bagus biar saya langsung bisa di depannya meminta maaf gitu, biar hati saya cepat tenang dan lapang kayak gitu. Oke, berarti besok kita ketemu dengan Bapak Kepala Sekolah, bicara baik-baik dengan beliau, keinginannya Bu Maya bahwa Bu Maya akan menyiapkan perangkat pembelajaran dengan lengkap dan menggunakan juga sumber buku teks ya sebagai sumber belajar yang lain. Jadi Gitu kan? saya harus menyiapkan semuanya ya secara lengkap, mulai buku teks, PowerPoint, video kayak gitu ya. Ya kita ketemu aja dulu gitu kan solusinya, dengan juga tetap mempersiapkan itu kan sesuai dengan keinginan dari dan masukan dari Pak Pengawas untuk sekolah. Terima kasih Bu Nurma ya. Di mana sudah ada solusi yang didapatkan, maksudnya Iya. sudah jelas gitu Iya, kan, jelas. apa atas masalah ini, solusi atas masalah ini. Ya udah, kan tentunya seperti yang Ibu arahkan tadi, saya harus menyiapkan sedetail mungkin media ataupun alat pembelajarannya yang lengkap. Jadi tidak hanya dengan tangan kosong apa yang saya ajarkan di kelas, saya harus mempersiapkan dengan selengkap-lengkap mungkinnya apa yang diberikan arahan dari pengawas ataupun kepala sekolah ataupun dari saran-saran dari Bu Nurma. Terima kasih atas waktunya Bu Nurma. Alhamdulillah ya kita bisa, berarti besok kita menemui kepala sekolah setelah selesai mengajar ya jam 10. Oke ya, berarti kita tunggu solusi juga dari kepala sekolah baru bisa ngomong ke Pak Pengawas ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.